Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana Nugraini. Kita akan membahas mengenai resolusi konflik. Resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik dikelompokkan menjadi dua, yaitu self-regulation dan third-party intervention. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pengaturan sendiri atau self-regulation. Sebelumnya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa dukung channel ini untuk terus berkembang, ya, mengupdate video-video informatif dan materi sosiologi lainnya. Dalam gambar kita perhatikan yaitu mengenai Indonesia dan Malaysia yang gencar negosiasi soal batas negara. Gambar tersebut kita ambil dari Sindonews, ya. Nah, dalam metode ini, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi dan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibatnya konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling mengadakan pendekatan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik yang diharapkan. Pola interaksi konflik tergantung pada keluaran konflik yang diharapkan. Pola interaksi konflik itu sendiri ada 4. Yang pertama, pola interaksi konflik dengan tujuan mengalahkan lawan. Yang kedua, interaksi konflik dengan tujuan menciptakan kolaborasi. Dan yang ketiga, interaksi konflik menghindar. Yang terakhir, interaksi konflik mengakomodasi. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, pola interaksi konflik dengan tujuan mengalahkan lawan. Interaksi konflik dengan tujuan mengalahkan lawan ini, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menentukan strategi untuk memenangkan konflik, menghadapi konflik dengan percaya diri yang tinggi, menggunakan gaya manajemen konflik kompetisi, ya. Kemudian melakukan negosiasi jika menguntungkan, melakukan whistleblower, pertanyaan yang memojokkan, melakukan agresi, berbohong, menyalahkan, dan yang terakhir adalah menolak untuk bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pola interaksi konflik dengan tujuan menciptakan kolaborasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, menyusun strategi konflik untuk tujuan pendekatan. Menghadapi lawan konflik dengan ramah, mengajak lawan konflik berunding, mengemukakan data, fakta, dan informasi, menggunakan gaya manajemen kompromi, mengemukakan posisi konflik, mengemukakan persamaan dan kebersamaan dengan menjauhkan perbedaan, menyatakan bertanggung jawab atas kerugian lawan konflik, dan yang terakhir melakukan inisiatif untuk pemecahan konflik. Jadi perbedaan antara yang tadi untuk melawan dan kolaborasi tampak dengan jelas, ya. Kalau ini lebih dengan baik-baik gitu, ya, kompromi gitu. Kemudian lebih menemukan persamaan dan kebersamaan untuk menjauhkan perbedaan sehingga nanti kedua belah pihak yang berkonflik ini bisa memecahkan permasalahan serta bertanggung jawab atas kerugian lawan konfliknya. Kalau yang tadi sangat nampak gitu, ya, jiwa kompetisinya untuk mengalahkan lawan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, interaksi konflik menghindar. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menghindarkan diri dari situasi konflik, ya. Jadi di sini adalah sifatnya menghindar, tidak mau ribet, tidak mau susah payah untuk masuk ke dalam situasi konflik seperti itu, ya. Langkah-langkahnya yang pertama, menyusun strategi dengan tujuan menghindar. Yang kedua, menahan diri dan pasif, tidak melayani pihak lawan konflik, menarik diri dari situasi konflik, menunggu waktu untuk melakukan reaksi, tidak mengakui bahwa telah terjadi konflik, kemudian menggunakan humor untuk menghindari pembicaraan mengenai konflik. Jadi benar-benar menghindar, ya. Ini menghindar ini adalah salah satu cara juga, ya, pola interaksi untuk memanajemen konflik seperti itu. Jadi tidak mau memperkeruh suasana, lebih baik menghindar seperti itu, ya.
Yang terakhir adalah interaksi konflik mengakomodasi, bertujuan untuk menyenangkan pihak lawan dan mengorbankan diri sendiri. Wah, udah seperti cinta bertepuk sebelah tangan ini ya. Perilakunya yaitu bersikap pasif dan ramah pada lawan konflik, memperhatikan lawan konflik sepenuhnya dan mengabaikan diri sendiri. Menyerah pada solusi dan diminta lawan konflik memenuhi keinginan lawan konflik. Udahlah ngalah aja daripada ribut gitu ya. Jadi lebih ramah dan pasif, udah nggak mau banyak omong, nggak mau ikut campur. Kalau misalnya kemauan pihak lawan seperti itu, kita ikuti saja. Nah, itu lebih pada konflik untuk mengakomodasi, seperti itu ya. Kemudian pola resolusi dengan pengaturan sendiri ini ada dua jenisnya ya. Yang pertama non-violent atau pola tanpa kekerasan ya. Adalah resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik dengan tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal, dan non-verbal untuk mencapai resolusi konflik yang diharapkan. Untuk non-violent ini sendiri, contoh-contohnya ada banyak, yaitu dengan cara yang pertama, menolak melaksanakan perintah. Yang kedua, mogok makan ya. Ini tidak ada kerugian untuk orang lain, tetapi hanya untuk diri pribadi. Mogok makan ya. Itu adalah salah satu cara juga resolusi konflik tanpa kekerasan. Kemudian yang ketiga, demonstrasi damai ya. Menyampaikan aspirasi tapi dengan cara yang damai seperti itu. Yang selanjutnya bisa dengan menolak berpartisipasi. Nggak ikutan deh. Besok aja dulu mainnya. Atau besok aja dulu rujakannya. Atau tidak ikut dalam rapatnya. Rapat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik itu sendiri gitu ya. Tidak mau ikut-ikutan. Kemudian civil disobedience. Itu adalah cara-cara dari non-violent ya, pola resolusi tanpa kekerasan. Yang kedua, resolusi konflik dengan kekerasan, yaitu perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konfliknya untuk memenangkan konflik. Nah, ini bisa dengan perilaku fisik, verbal, ataupun tertulis. Perilaku fisik yang seperti apa? Yaitu yang melukai lawan konflik, di mana perilaku ini dapat menimbulkan luka pada lawan konflik, yaitu luka fisik ataupun psikologis. Kemudian tindak kekerasan yang dilakukan dalam menghadapi konflik itu sendiri ada 4 itu ya. Ada agresi verbal, yaitu menyerang dengan kata-kata ya, bisa dengan body shaming, bullying dengan pihak lawan ya di media sosial atau cekcok seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mogok. Mogok ini bisa dilakukan misalnya pemaksaan kehendak bawahan kepada pimpinan agar tuntutannya bisa dicapai gitu ya. Kemudian yang ketiga, sabotase dan vandalisme. Sabotase dan vandalisme ini adalah perusakan alat-alat fisik dan fasilitas organisasi gitu ya. Jadi ketika kita datang ke sebuah tempat di mana ada alat-alat yang bersejarah ataupun alat-alat fasilitas organisasi, kemudian melakukan perusakan, kemudian orang lain tidak boleh masuk, kita merusak, itu disebut juga sebagai sabotase dan vandalisme, dan itu merupakan tindak kekerasan. Yang terakhir adalah agresi fisik, yaitu penyerangan yang menimbulkan luka fisik atau bahkan juga bisa sampai pada kematian. Kemudian yang selanjutnya adalah intervensi pihak ketiga. Ya, seringkali pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang berlangsung. Intervensi pihak ketiga seringkali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka. Pihak ketiga bisa bersikap pasif dengan menunggu pihak yang terlibat konflik ini meminta bantuan. Atau dapat bertindak aktif dengan membujuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Nah, jenis-jenis intervensi pihak ketiga ini ada beberapa, sebenarnya ada banyak sekali ya. Tapi kita jelaskan saja secara garis besar ya, yang pokok ada 5, yaitu yang pertama resolusi konflik melalui proses pengadilan. Ini gimana sih? Yaitu
di mana salah satu pihak atau kedua belah pihak ini menyerahkan solusinya kepada pihak pengadilan. Kemudian yang kedua, resolusi konflik melalui proses legislasi ya, melalui lembaga-lembaga pembuat aturan kebijakan. Kemudian yang ketiga, resolusi konflik melalui proses administrasi, yaitu resolusi melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara menurut undang-undang yang diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu. Ya, bisa dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kemudian yang ketiga, resolusi perselisihan alternatif. Yang keempat, resolusi perselisihan alternatif. Pihak ketiga ini kecuali pengadilan, legislasi dan administrasi. Pihak ketiga di sini bisa juga mediasi gitu ya. Orang ketiga yang netral, yang menunggu pihak yang terlibat ini meminta bantuan, atau bisa juga arbitrasi, di mana pihak ketiga ini memiliki jabatan atau wewenang lebih tinggi dari kedua belah pihak yang berkonflik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah rekonsiliasi, yaitu memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Jadi misalnya ada orang yang berkonflik ya, orang-orang yang berkonflik ini sudah menyelesaikan tetapi belum secara tuntas ya kembali pada keadaan semula. Nah, kita melakukan rekonsiliasi. Nah, ada selain rekonsiliasi ada juga konsiliasi ya. Kalau konsiliasi ini mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan yang diinginkan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut supaya bisa clear gitu ya, dipertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk pertemuan kali ini itu saja. Mungkin apabila ada salah pengucapan ataupun tipe-tipe cantik gitu ya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Lain kali kita akan bahas materi-materi